pada tahun 1960 setelah digelarnya rapat dan sidang paripurna pada waktu itu. Kemudian dari hasil tersebut Bung Karno mengeluarkan pendapat dan mengumumkan jika Indonesia ingin damai, tentram, sejahtera, maka semua haruslah bersatu, jangan terpecah belah. Nah, atas usulan dan pendapat Bung Karno inilah di sana semua ikut mendukung program Bung Karno, mulai dari tokoh agama, tokoh para ulama, tokoh para pemuda, para petinggi TNI, dan para politikus yang lainnya. Karena dari sana pula lah terbentuk yang namanya Nasakom. Nasakom tersebut adalah singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme, yang mana Nasakom itu sendiri berawal dari dicetuskannya oleh Bung Karno. Ketika tokoh agama, tokoh ulama, tokoh pemuda, Banser, NU, politikus, dan yang lainnya mendukung Nasakom atau mendukung program Bung Karno, namun ada dua partai yang pada waktu itu tidak setuju dan tidak akan mendukung program Bung Karno atau anti. Partai tersebut adalah Masumi dan Partai Murba. Partai Masumi yang didirikan oleh Muhammad Nasir, singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia, adalah partai yang terbesar saat itu, atau partai Islam terbesar pada saat itu. Namun di sana Partai Masumi tidak mendukung atau tidak setuju dengan program Nasakom tersebut karena mengandung unsur komunisme, yang mana bila Nasakom tersebut atau program Bung Karno yang bernama Nasakom terus didukung, di sana Masumi berpendapat maka PKI akan semakin kuat menguasai Republik Indonesia. Begitu pula dengan Partai Murba, singkatan dari Musyawarah Rakyat Banyak, didirikan oleh Tan Malaka. Partai Murba dan Masumi jelas pada saat itu tidak setuju dan tidak mendukung adanya program Bung Karno tersebut, yaitu Nasakom. Partai Murba dan Masumi berpendapat jika PKI semakin kuat maka akan melakukan kudeta di Indonesia. Karena Bung Karno pada saat itu lebih percaya dengan PKI, walaupun Bung Karno bukanlah PKI, namun karena PKI mempengaruhi, maka Bung Karno pun lebih sayang dan lebih percaya terhadap PKI. Ketika PKI pada waktu itu mempengaruhi Bung Karno untuk bubarkan Masumi dan bubarkan Partai Murba, maka Partai Masumi pun dan Partai Murba pada saat itu atau tahun 1960 dibubarkan oleh Bung Karno. Semua terjadi karena PKI mempengaruhi Bung Karno untuk bubarkan Partai Masumi dan Partai Murba. Sebelum terjadinya program Nasakom yang dicetuskan oleh Bung Karno, Partai Masumi dan Partai Murba telah memperingati Bung Karno bahwa Bung Karno haruslah menjauhi PKI dan paham komunis, karena Partai Masumi dan Partai Murba yakin jika suatu saat PKI menjadi ancaman bagi Bung Karno dan akan melakukan kudeta. Namun sungguh sangat disayangkan karena Bung Karno
lebih mempercayai PKI dan lebih sayang kepada PKI, maka dengan dibubarkannya Partai Masyumi dan Partai Murba, akhirnya ancaman itu pun terbukti jika PKI pada saat itu atau pada awal tahun 1960 posisinya semakin kuat. Jadi semua jelaslah sudah mengapa Bung Karno membubarkan Partai Masyumi dan Partai Murba. Semua itu terjadi karena PKI mempengaruhi Bung Karno pada tahun 1960. Maka ketika Bung Karno lebih percaya kepada PKI, walaupun Bung Karno bukanlah PKI, namun karena pengaruh PKI yang kuat agar Bung Karno membubarkan Partai Masyumi dan Partai Murba, maka dibubarkanlah Partai Masyumi dan Partai Murba pada saat itu. Nah, demikianlah mengapa akhirnya Partai Murba dan Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno. Semua itu karena Partai Murba dan Partai Masyumi tidak mendukung Nasakom atau tidak mendukung program Bung Karno, yang mana akhirnya Bung Karno dipengaruhi oleh PKI. Sampai di sini dulu channel Open House Pengetahuan. Sampai berjumpa kembali dalam program yang berikutnya. Silahkan tinggalkan like dan subscribe, juga komen di kolom komentar dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.